Halo guys, halo semuanya, selamat datang di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua dari film Throne of Steel untuk part yang ketiga. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kemarin, Hao Chen dan Nona Xin sedang berkunjung ke Serikat Petualang untuk menyelesaikan tugas Hao Chen yang ketiganya. Lalu di sana ada orang yang sangat arogan yang sebelumnya gagal dalam ujian kesatria. Ia berkata kepada Hao Chen kalau Hao Chen lulus dengan cara yang curang. Ia juga mengatakan kepada orang-orang di sana kalau Hao Chen tidak layak menjadi seorang kesatria. Ia mengira kalau Hao Chen berbuat curang di kuil bulan, dan mana mungkin ada kesatria kuasi yang begitu muda. Orang tersebut selalu memojokkan Hao Chen. Ia mengira kalau Hao Chen menghabiskan banyak uang untuk meminta bantuan ayahnya untuk memberinya gelar. Orang-orang di sana pun menertawakan Hao Chen. Lalu Nona Xin sangat marah kepada mereka semua. Namun Hao Chen meminta Nona Xin untuk jangan menanggapinya. Hao Chen dan Nona Xin pun pergi menuju ruang pendaftaran untuk melanjutkan misi ketiganya. Di saat Hao Chen memberikan lencana kesatria kuasi kepada penjaganya, salah satu anak buah mereka merebut lencana milik Hao Chen dan memberikannya kepada bosnya. Ia mengatakan kalau lencana itu lebih pantas menjadi miliknya. Hao Chen pun dengan sopan meminta kepadanya untuk mengembalikan lencana miliknya. Lalu orang tersebut pun akan mengembalikan lencananya asalkan ibunya memohon kepadanya. Hao Chen pun sangat marah karena membawa nama ibunya. Hao Chen berkata kalau ia menantangnya sebagai seorang kesatria kuasi dan bertarung sampai mati. Mereka pun pergi ke halaman untuk bertarung. Hao Chen teringat dengan perkataan gurunya yang mengatakan, tidak perlu berdebat dengan musuhmu, gunakan saja pedang di tanganmu dan darah musuhmu untuk menghapus rasa malu. Seketika Hao Chen pun menyerang ke arah tuan yang songong itu. Hao Chen menyerang dan berhasil menekannya. Lalu orang songong itu menyerang ke Hao Chen dengan kekuatan penuhnya. Namun Hao Chen menangkis dengan serangan kesatria bertahannya dan membuat orang tersebut terluka dan terpental. Orang-orang yang menontonnya pun semua terkejut melihatnya. Ia pun menyerang kembali ke arah Hao Chen. Akan tetapi Hao Chen mengeluarkan teknik pedang putih sejatinya untuk mengcounternya. Dan diiringi dengan tebasan bersilangnya. Orang songong itu pun seketika mati di tangan Hao Chen. Hao Chen pun mengambil kembali lencana miliknya. Ia mengatakan itu ganjaran karena sudah menghina ibunya. Di saat itu juga ada dua orang yang menyerang ke arah Hao Chen kembali. Lalu Nona Xin langsung memanggil kuda terbangnya dan menangkisnya. Nona Xin berkata, siapa yang berani menghina adiknya, ia akan mati. Kedua orang tersebut pun sangat ketakutan di saat melihat kuda mawar neraka milik Nona Xin. Karena mereka tahu kalau tidak ada yang berani menyinggungnya. Mereka pun memohon ampun kepada Nona Xin. Lalu Nona Xin meminta mereka untuk pergi dari hadapannya. Nona Xin mengatakan kepada Hao Chen kalau dirinya sebagai julukan mawar neraka cukup terkenal di kotanya. Orang-orang di sana pun sudah mengetahuinya dan tidak ada yang berani lagi mengganggunya. Tak selang berapa lama, Hao Chen memberikan kembali lencana kepada penjaga di sana. Hao Chen mengatakan kalau ia ingin tugas hadiah level yang ketiga. Lalu penjaga itu menjelaskan kalau misi ketiganya yaitu berburu dan membunuh monster miasma di rawa bulan. Ia juga menjelaskan kalau di dalam hutan itu ada semacam gas miasma yang bisa menyebabkan halusinasi. Jika ingin menyerang monster tersebut, ia menyarankan untuk membawa pil penawarnya. Di sana juga ada orang yang gagal dalam misinya. Ia menceritakan kalau di saat ia akan membunuhnya, ia terbawa ilusi dan gagal dalam ujiannya. Hao Chen berkata kepada penjaganya di mana harus mendapatkan pil tersebut. Ia pun menjelaskan yang bisa membuat pil miasma di kota bulan hanyalah Master Lin. Seketika itu, kuda mawar milik Nona Xin pun memberitahu kalau Master Lin ada di sana. Dan Master Lin adalah seorang pemuda dari kuil penyihir. Lalu ia berkata kalau dirinya mempunyai obat-obatan, mempunyai bakat dan jenius kecil dari kuil suci penyihir. Namun Nona Xin selalu mengejek Tuan Lin karena sangat narsis dan norak dengan rambutnya yang hijau.
Tuan Lin juga tidak mau mengalah, ia juga sebaliknya dan selalu mengejek Nona Xin yang berambut merah. Lalu Hao Chen pun memisahkan mereka berdua dan memuji Tuan Lin kalau ia sangat mengesankan dalam sihirnya. Hao Chen mengatakan kalau ia ingin membeli 2 botol pil miasma kepadanya. Lalu Tuan Lin meminta Hao Chen untuk membayar 3 koin emas kepadanya. Tuan Lin memberikan diskon kepada Hao Chen karena menurutnya Hao Chen mempunyai banyak kesamaan. Ia berkata, jika ada waktu ia ingin berpetualang dengan Hao Chen. Tak lama kemudian, Nona Xin dan Hao Chen pun pergi dengan menggunakan kuda terbangnya. Di perjalanannya, Hao Chen mengatakan kepada Nona Xin kapan ia bisa memiliki tunggangan seperti itu. Lalu Nona Xin menjelaskan kalau Hao Chen bisa mendapatkan saat di Gunung Kesatria. Dan Gunung Kesatria itu adalah gunung tempat khusus kuil kesatria untuk memelihara binatang buas yang kuat. Selama menjadi kesatria level 3 sebelum berumur 20 tahun, Hao Chen dapat pergi ke Gunung Kesatria dan memilih tunggangannya sendiri. Ia juga menjelaskan kalau ia mendapatkan binatang buas mawar unicorn di sana. Dan hewan tunggangan akan menemani seorang kesatria di semua pertarungannya. Jadi mereka harus mengenal satu sama lain sebelum menandatangani kontrak. Dan menjadi rekan sejati dan saling mengandalkan. Di kuil kesatria bulannya, hanya ada belasan kesatria yang memenuhi syarat setiap tahunnya. Karena Hao Chen adalah kesatria kuasi termuda, seharusnya mudah untuk memasuki gunung kesatria dan menemukan hewan tunggangannya. Dan dari rawa bulan, kota bulan, di sana ada monster miasma yang sangat mengerikan karena racunnya. Burung-burung yang terkena racunnya pun langsung mati tak berdaya. Hao Chen dan Nona Xin juga telah sampai di rawa bulan. Nona Xin berterima kasih kepada Mei Gui, yaitu kuda unicorn yang telah mengantarkan ke rawa bulan. Di perjalanannya, Hao Chen melihat rumput yang sangat indah. Lalu Nona Xin mengatakan kalau rumput itu adalah rumput lanyin. Di saat bersamaan mereka melihat rumput lanyin yang sangat banyak dan indah di sana. Nona Xin menjelaskan setelah menyeberangi padang rumput lanyin akan ada sebuah hutan batu. Dan kemungkinan monster miasma ada di sana. Di saat itu juga ada rumput lanyin yang mengeluarkan asap hijau di sana. Namun Hao Chen tidak menghiraukannya. Dan ternyata Nona Xin terkena sedikit halusinasi oleh monster miasma. Namun ia berhasil mengendalikannya dan tersadar kembali. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih.